Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pertiwi dengan NIM 66224027. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi keuangan yang telah saya pelajari selama 14 pertemuan sebelumnya. Jadi, sebagai remaja, tentu perlu bagi kita dapat membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Mampu mengendalikan diri sehingga di masa depan kita mampu mengelola keuangan dengan bijak. Karena itu, literasi keuangan perlu untuk dipelajari. Diawali dengan pengetahuan strategi cerdas mencari uang dengan investasi jangka panjang. Salah satu investasinya yaitu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu ada saham, di mana investasi yang mengelola modal dana sendiri. Ini cocok bagi yang ingin memiliki investasi jangka panjang. Lalu ada obligasi, yaitu berupa surat utang. Kemudian ada reksadana, yaitu dana yang dikelola oleh manajer investasi. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dengan modal mulai dari 10 ribuan, seperti aplikasi Ajaib dan aplikasi Bibit. Reksadana dapat menjadi pilihan bagi pemula karena risikonya yang lebih rendah. Nah, selain itu, salah satu wadah yang dapat kita coba untuk investasi dan tentunya dapat dipercaya yaitu Bursa Efek Indonesia. Dari praktisi BJB Sekuritas kemarin, kami dapat belajar bahwa ada beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk menentukan saham mana yang akan kita pilih, yaitu dapat dilihat dari ROA, ROE, dan NPM perusahaan tersebut. Nah, untuk waspada investasi bodong, kita juga harus memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar, serta mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan tersebut. Selanjutnya ada asuransi. Jadi asuransi itu bentuk perlindungan finansial yang bermanfaat kepada pemegang polis tersebut dan keluarganya dalam situasi yang tidak diinginkan. Ada beberapa contoh produk asuransi yang dapat digunakan seperti untuk asuransi jiwa, yaitu dapat menggunakan Great Treasure Asuransi yang menyediakan perlindungan finansial bagi keluarga jika terjadi musibah atau meninggal dunia. Yang kedua, untuk asuransi kesehatan keluarga BCA, yaitu dapat menggunakan Life Keluargaku yang menawarkan perlindungan jiwa selama 10 tahun dengan tambahan pengembalian premi dasar senilai 100%. Selanjutnya ada asuransi jiwa berjangka dan seumur hidup dapat menggunakan Manulife Indonesia yang memberikan perlindungan selama 99 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan saya dalam 5 tahun ke depan. Di tahun pertama, saya belum memiliki pendapatan. Oleh karena itu, saya masih mendapatkan pendapatan dari orang tua dengan asumsi 1 bulan itu 1.200.000 dengan pengeluaran sejumlah 1.200.000 dan 100 saya gunakan untuk belajar investasi, di mana di sini saya gunakan untuk investasi di reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu resikonya lebih rendah. Kemudian di tahun kedua saya mulai mengelola keuangan dengan baik, dikarenakan di tahun ini saya sudah memiliki pendapatan sendiri yang dapat diasumsikan per bulan itu senilai 2.500.000 dengan pengeluaran makanan 900.000 per bulan, transportasi 450, dan kebutuhan pribadi senilai 500.000 rupiah. Dan sisanya 20% dari pendapatan yaitu 700.000 saya gunakan untuk tabungan bulanan saya. Dan menyisihkan 200.000 untuk dana darurat, serta 300.000 saya gunakan untuk belajar investasi seperti di reksadana pasar uang, dan saya sudah mulai mencoba untuk investasi saham. Dan di tahun ketiga, saya mulai memperkuat keuangan saya dengan pendapatan yang lebih tinggi, yaitu senilai 3 juta per bulan. Dengan pengeluaran makanan 1 juta, transportasi 500.000, dan kebutuhan pribadi senilai 700.000 per bulan. Dengan 25% dari pendapatan, yaitu 1 juta, saya mulai menyisihkan untuk tabungan per bulan saya. Dan 300.000 untuk dana darurat, dan senilai 500.000 untuk saya gunakan investasi masih sama, yaitu di reksadana dan di saham. Dan di tahun keempat, di sini saya sudah mulai mempersiapkan untuk masa depan,
dengan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu senilai 3.500.000 dengan pengeluaran sekitar sejumlah 2.200.000. 30% dari pendapatan, yaitu 1.350.000, saya gunakan sebagai tabungan bulanan saya. Dan 500.000 saya sisihkan untuk dana darurat jangka panjang. Dan kemudian ada 700.000 untuk investasi reksadana dan saham. Dan di tahun ini saya sudah mulai mencoba untuk investasi di obligasi, yaitu senilai 200.000. Dan di tahun terakhir di sini sudah saya gunakan untuk transisi ke karir dengan pendapatan yang lebih tinggi, yaitu senilai 5 juta rupiah per bulan, dengan pengeluaran biaya kebutuhan yaitu 2.500.000 per bulan, transportasi 500.000 per bulan, dan kebutuhan pribadi senilai 1 juta per bulan. Kemudian 35.000 dari 35% maksudnya dari pendapatan, yaitu 1.750.000, saya gunakan sebagai tabungan pribadi saya. Selanjutnya ada 1.300.000 saya gunakan untuk investasi saham. Saya investasinya di reksadana, saham, dan obligasi. Nah, di tahun kelima ini saya akan fokus untuk mengumpulkan aset dari tabungan-tabungan saya 5 tahun sebelumnya dan menikmati hasil dari investasi saya yang sebelumnya. Jadi saya berencana untuk membeli rumah, mobil, kebun, dan beberapa aset lainnya. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.